semua, kembali lagi dengan saya Wahyu Satrio Mukti, mahasiswa Institut Kesehatan Indonesia, program studi farmasi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang spektrofotometri massa. Oke, kita lanjut saja. Spektrofotometri massa adalah teknik penentuan struktur molekul organik yang didasarkan pada perbandingan massa relatif molekul terhadap jumlah muatannya, atau M per E. Berdasarkan prinsipnya, molekul sampel pada fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, yaitu 70 elektrovolt, yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa permuatannya, dengan rumus M per E, dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Jadi, kebanyakan kation yang dihasilkan dalam spektrometer massa mempunyai muatan sama dengan 1 atau elektronnya sama dengan 1. Sehingga M per E secara langsung menunjukkan massa dari kation tersebut. Nah, jadi berdasarkan instrumen spektrofotometri massa, sampelnya dimasukkan ke dalam instrumen tersebut yang mengalami penguapan. Lalu, komponen dari sampel diionisasi dapat digunakan berbagai metode, salah satunya mengenai dengan sinar berelektron, sehingga dihasilkan partikel bermuatan atau ion. Nah, ion ini dipisahkan berdasarkan rasio massa atau muatan dalam analyzer oleh medan elektromagnetik. Ion-ion kemudian dideteksi. Sinyal ion kemudian diproses menjadi spektra massa oleh ion detektor. Selanjutnya, pola spektrofotometri massa. Yang pertama, ada electron impact atau EI, yang artinya adalah tumbukan elektron. Pada hal ini, ionisasi sampel dilakukan dengan membenturkan atau menumbuhkan sampel dengan semburan elektron. Semburan elektron ini bercepat dari hot filamen menuju anoda, di mana sampel berada di antaranya. Perbedaan potensialnya ini cukup besar, yaitu 70 elektrovolt. Dengan catatan, ikatan tunggal yang paling kuat pada molekul organik mempunyai kuat ikatan sepadan dengan 4 elektrovolt. Jadi, 70 elektrovolt keseluruhannya akan digunakan untuk ionisasi dan fragmentasi sampel. Dan hanya sekitar 0 sampai 6 elektrovolt yang akan disimpan sebagai energi internal ion-ion tersebut. Selanjutnya ada chemical ionization atau ionisasi kimia. Fungsinya untuk mendapatkan molekular ion yang baik dengan abundance yang cukup untuk bisa dilihat. Jadi, pada pola ini, gas pengion akan diionisasi dengan energi elektron sebesar 300 elektrovolt yang menghasilkan ion gas. Nah, ion ini segera bereaksi dengan counterpart netralnya yang akan terbaca pada CIMS. Bukanlah molekular ion M+, seperti pada IIMS. Namun yang terbaca adalah MS+, yaitu molekul yang sudah terpasang oleh 1H+. Nah, pada pola CIMS ini, sebagai chemical pengionnya digunakan gas organik seperti metana, isobutana, dan amoniak. Yang ketiga ada field desorption ionization atau FDI. Dengan kata lain, ionisasi desorpsi medan. Nah, pada ionisasi ini dilakukan dengan menggunakan desorpsi medan atau field desorption. Energi untuk pelepasan atau desorption diberikan oleh medan dengan potensial sebesar 8 kV. Medan yang digunakan berupa plat kawat yang permukaannya berupa jarum-jarum tajam atau subneedles. Yang keempat ada laser desorption, LD atau desorpsi laser. Pada hal ini, ionisasi dilakukan dengan teknik desorpsi laser atau light amplified by stimulation of emission radiation. Nah, pada teknik ini, sampel dibombardir dengan denyut intensif, intense pulse, dari sinar laser pada durasi waktu yang pendek. Nah, laser pulse ini yang digunakan dalam rentang waktu antara 1 sampai 100 nanodetik. Yang kelima ada phase atom bombardment, FAB, atau bombardir atom dengan cepat. Nah, prinsipnya ini juga menggunakan pendekatan desorpsi atau pelepasan. Hanya energi yang digunakan berasal dari tumbukan atau bombardment oleh atom cepat, phase atom tersebut. Yang keenam ada electrospray ionization
atau ionisasi semprotan elektrik. Elektrospray ini terbentuk pada tekanan yang mendekati tekanan atmosfer, yang terdiri dari butiran-butiran liquid yang dapat bermuatan positif atau negatif, tergantung dari voltase yang diperlakukan pada kapiler tersebut. Nah, kecepatan alirannya ini kecil, suatu liquid dari suatu jarum kapiler. Ketika beda potensial 3-6 kV diperlakukan antar akhir dari kapiler tersebut dengan elektroda silindris yang berjarak 0,3-2 cm dari jarum tersebut. Yang ketujuh ada Matrix Assisted Laser Desorption Ionization atau MALDI. Pada pola MALDI, sampel yang akan dianalisis dilarutkan dulu ke dalam solvent yang terdiri dari larutan molekul organik kecil. Jadi semuanya dicampur dengan satu, yang disebut sebagai matrix. Nah, molekul matrix yang digunakan ini dipilih yang mempunyai sifat absorpsinya kuat pada panjang-panjang gelombang laser. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, and thank you.